belajar bersama-sama dengan siswa kelas 6. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu absen dulu ya. Untuk siswa kelas 5, Anissa, Aisyah, Robi. Baiklah, semuanya sudah hadir ya. Selanjutnya, Ibu absen anak kelas 6. Amir, Adit, Julfa. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, baik anak-anak, hari ini siswa kelas 5. Nah, untuk anak kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA. Nah, pokok bahasannya adalah peristiwa alam di Indonesia. Kemudian siswa kelas 6 akan belajar mata pelajaran IPS. Pokok bahasannya adalah peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, untuk anak kelas 5, kalian bisa menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalian bisa menjelaskan dampak peristiwa alam yang terjadi di kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, kalian bisa memberikan 2 saran cara mencegah banjir. Nah, untuk anak kelas 6, kalian bisa menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Dan terakhir, kalian dapat menjelaskan upaya penanggulangan dampak negatif peristiwa alam tersebut. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya ini, apakah kalian pernah melihat peristiwa alam? Kemudian, iya betul, mengapa peristiwa alam itu bisa terjadi? Iya, terima kasih. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam kepada siswa kelas 5 dan juga siswa kelas 6. Nah, peristiwa alam adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Oke, Ibu akan memberi contoh kepada siswa kelas 5 terlebih dahulu ya. Nah, peristiwa alam yang ada di Indonesia itu contohnya. Baik, yang pertama Ibu akan bahas tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi itu dibagi menjadi 3. Ada vulkanik, ada runtuhan, dan juga ada tektonik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gempa bumi tektonik. Apa itu gempa bumi tektonik? Gempa bumi tektonik karena adanya pergeseran kerak bumi. Nah, sebagian besar gempa tektonik terjadi ketika 2 lempengan itu saling bergesekan ya. Kemudian alat untuk mengukur gempa itu disebut seismograf. Kemudian yang kedua adalah gunung meletus. Nah, gunung meletus itu terjadi ketika lava yang ada di perut bumi itu mengeluarkan cairan berupa lava pijar yang dimuntahkan oleh gunung api. Nah, lava itu sangat panas sehingga bisa menyebabkan kerusakan yang ada di kawasannya tersebut, terutama kawasan hutan. Nah, selanjutnya adalah peristiwa alam yang ada di Indonesia, yaitu banjir. Nah, banjir itu adalah biasanya diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, curah hujan dikatakan sangat tinggi apabila terjadi terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari. Kemudian air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat untuk mengalir. Kemudian nomor 4 yaitu adalah tanah longsor. Oke, nah tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang sangat deras. Nah, hal ini karena tanah tidak sanggup untuk menahan terjangan air di hujan, akibatnya ada pemundulan hutan. Kemudian tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda yang ada di atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang contoh-contoh peristiwa
Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke kelas 6, yaitu tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Nah, peristiwa alam yang ada di Indonesia itu biasanya tuh dibagi menjadi dua, yaitu peristiwa alam yang tidak merugikan manusia, kemudian peristiwa alam yang merugikan manusia. Nah, peristiwa alam itu dibagi menjadi dua, merugikan dan tidak merugikan. Nah, apa saja merugikan? Oke, kemudian apa saja peristiwa alam yang merugikan dan apa saja peristiwa alam yang tidak merugikan? Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, contoh dari peristiwa alam yang tidak merugikan seperti pergantian musim. Nah, di Indonesia itu kita mengalami dua kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, musim kemarau di Indonesia terjadi akibat bertiupnya angin dari musim tenggara. Kemudian angin ini berasal dari benua Australia yang kering, sehingga terjadilah musim kemarau. Nah, musim kemarau di Indonesia berlangsung pada bulan April dan Oktober. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya embun, peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Yang kedua adalah terbentuknya embun. Nah, terbentuknya embun ini merupakan bagian dari peristiwa alam. Nah, embun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi sangat dingin. Nah, kelebihan uap air berubah menjadi embun di atas benda-benda di dekat tanah seperti atap, daun-daun, rumput, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya pelangi. Nah, fenomena ini biasanya muncul setelah terjadinya, iya betul sekali, terjadinya hujan. Nah, apabila dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi ini sangat sederhana. Pelangi hanya merupakan pembiasan cahaya. Nah, ketika dibiaskan cahaya dan berubah arah, tetesan air hujan dapat membiaskan dan menyebarkan cahaya sehingga terbentuklah pelangi. Baik anak-anak, untuk peristiwa alam yang tidak merugikan, apakah kalian semua ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa alam yang merugikan manusia. Nah, sama seperti tadi peristiwa alam yang ada di Indonesia yang kita bahas di kelas 5, peristiwa alam yang merugikan manusia itu ada beberapa. Contohnya yaitu ada banjir, kemudian dan kekeringan. Kemudian ada tsunami, juga ada gunung meletus, kemudian gempa bumi, kebakaran hutan, dan juga tanah longsor. Nah, ini adalah contoh-contoh dari peristiwa alam yang bisa merugikan manusia. Oke, anak-anak kelas 6, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang peristiwa alam, baik itu yang merugikan ataupun tidak merugikan manusia? Baiklah, kita akan membahas tentang peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Nah, contoh-contoh dari peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga yaitu adalah topan Nagrins di Myanmar pada bulan Mei 2008, kemudian ada badai di Vietnam pada tahun 2006, kemudian ada banjir di Malaysia, kemudian letusan gunung dan badai tropis di Filipina, angin topan di Australia pada tahun 1975, kemudian gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara, kemudian La Nina dan El Nino, kemudian siklon tropis. Ya, nah itu merupakan salah satu contoh dari peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Baiklah, anak-anak kelas 6, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk contoh-contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga? Oke. Nah, dari peristiwa alam di Indonesia ini ada beberapa peristiwa alam yang bisa kita cegah sehingga tidak terjadinya peristiwa alam tersebut, terutama yang pertama itu adalah banjir. Banjir itu kan diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi terus-menerus.
Nah, kemudian bagaimana cara kita mencegah terjadinya banjir? Yang pertama, sering terjadinya banjir itu karena adanya penebangan liar atau pembalakan liar. Nah, hutan-hutan yang ada di Indonesia itu biasanya ditebang sehingga menimbulkan banjir dan juga tanah longsor. Akibatnya tanah itu tidak bisa menyerap air sehingga terjadilah banjir dan juga tanah longsor. Kemudian itu juga sampah, karena kebiasaan orang Indonesia itu masih membuang sampah sembarangan di sungai sehingga sungainya itu menjadi tercemar dan juga menjadi mampet atau menjadi macet sehingga alirannya itu tidak bisa mengalir dengan baik. Nah, kemudian bagaimana cara kita menanggulanginya itu, yaitu yang pertama tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai, di laut ataupun di kali. Kemudian yang kedua adalah menjaga hutan, melakukan reboisasi dan juga tidak melakukan penebangan secara liar. Yang ada di Indonesia dan juga di negara tetangga, Ibu punya gambar dari dampak peristiwa alam tersebut. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini terjadinya banjir, kemudian rumah-rumah orang itu terendam, kemudian gempa bumi, rumah, jalanan, bangunan itu menjadi runtuh dan hancur. Kemudian gunung meletus, kawasan di sekitarnya itu terbakar karena terkena abu vulkanik, baik itu rumah maupun hutan. Kemudian tanah longsor, rumah-rumah yang ada di bawahnya itu akhirnya tertimbun. Kemudian kebakaran hutan kita menjadi terbakar, kemudian asapnya itu juga bisa menimbulkan polusi udara. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang dampak peristiwa alam yang ada di Indonesia maupun negara-negara tetangga? Oke, selanjutnya untuk anak kelas 5 dan kelas 6, kalian bisa membentuk kelompok minimal 5 orang untuk satu kelompok. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya ibu ingin kalian mengerjakan soal yang akan ibu bagikan. Nah, kemudian kalian pilih satu orang untuk menjadi tutor atau menjadi guru kalian, menjelaskan tentang peristiwa alam yang ada di Indonesia, IPA kelas 5, dan juga peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangganya, IPS di kelas 6. Oke, kalian boleh melakukan pekerjaan yang sudah ibu bagikan ya. Baik anak-anak, kalian semua sudah selesai? Iya. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKS. Kalian bisa mengerjakannya masing-masing kelompok. Kemudian setelah selesai, kalian bisa kumpulkan kepada ibu. Boleh berdiskusi kepada teman, bertanya kepada teman, dan juga bertanya kepada ibu ya. Baiklah, kalian boleh kerjakan LKS tersebut. Oke? Sudah selesai semuanya? Baiklah, anak kelas 5 dan kelas 6 boleh perwakilannya satu orang untuk membacakan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya. Hasil diskusi kalian sudah sangat bagus. Kalian bisa duduk kembali ke kelompok kalian. Oke, karena tadi kita sudah berdiskusi bersama-sama kelompok, hari ini kita akan mengerjakan tugas evaluasi yang akan ibu bagikan perorangan. Nah, kalian bisa mengerjakannya sendiri-sendiri ya, karena sudah mengerjakan tugas evaluasi formatifnya. Untuk kegiatan akhir kita akan menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi bahwa bencana alam merupakan kejadian alam yang menimbulkan korban. Nah, jenis peristiwa alam tersebut antara lain ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Kemudian wilayah Indonesia terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik. Akibatnya sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan juga gunung meletus. Oke, kemudian kelas 5, ibu akan memberikan tugas individu sebagai tugas yang nantinya bisa kalian kerjakan bersama-sama. Nah, pertama adalah mencari surat kabar, majalah, ataupun televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi dalam Indonesia. Kalian bisa ambil dari surat kabar atau majalah, kemudian kalian potong dan kemudian kalian tempel di buku tugas kalian. Nah, kemudian untuk kelas 6,
kabar, majalah atau televisi tentang peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di negara-negara lain. Nah, selanjutnya buatlah tulisan ataupun clipping yang kemudian kalian kerjakan di buku tugas kalian. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Baiklah, nah sekian dulu pelajaran kita hari ini untuk peristiwa alam yang ada di Indonesia maupun peristiwa alam yang ada di negara-negara warahmatullahi wabarakatuh.